Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran di channel YouTube SNP Edu. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, tapi sebelumnya terus support channel ini dengan klik like dan juga silahkan subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channelnya, karena subscribe itu gratis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Adapun tingkat organisasi kehidupan ini dimulai dari yang paling kecil, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, kemudian komunitas, bioma, dan biosfer. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sel. Ya, jadi sel itu merupakan unit struktur terkecil dari makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki yang namanya sel. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaannya adalah kalau sel prokariotik artinya sel itu tidak memiliki membran inti. Misalnya kita temukan pada bakteri dan alga biru. Nah, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang dimiliki atau sel yang memiliki membran inti. Misalnya bisa kita temukan pada sel-sel hewan dan juga sel tumbuhan. Tahukah kalian di dalam tubuh kita terdapat sekitar 200 jenis sel dan berjumlah lebih dari 50 miliar sel. Sehingga berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, suatu organisme bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok organisme bersel tunggal yang disebut dengan uniseluler dan organisme bersel banyak yang disebut dengan multiseluler. Perbedaannya adalah pada organisme multiseluler, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Misalnya, bernafas, makan, mengeluarkan zat, berkembang biak, dan juga bergerak. Nah, contoh organisme yang uniseluler adalah bakteri dan beberapa jenis dari protista. Nah, sedangkan organisme bersel banyak itu, penyusun tubuhnya itu mengadakan pembagian tugas. Ada yang mencerna, ada yang bergerak, dan juga ada yang berkembang biak. Contohnya itu yaitu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur sel. Pada umumnya, organisme itu memiliki sel yang beraneka ragam. Namun secara umum, sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma ini terdiri atas cairan sel dan organel-organel sel. Berikut ada gambar terkait dengan organel-organel sel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang pertama adalah kita perhatikan membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Oke, jadi tersusun dari lipid, karbohidrat, dan juga protein. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang ketiga ada inti sel ataupun nukleus. Nukleus ini tersusun dari membran, cairan inti, kromosom, dan nukleolus. Nah, cairan ini tersusun dari air, protein, dan juga mineral. Oke, inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Selanjutnya ada organel mitokondria. Mitokondria ini dia coba perhatikan di gambar, itu adalah organisme yang bermembran yang fungsinya itu sebagai tempat penghasil energi. Jadi semakin aktif suatu sel, semakin banyak jumlah mitokondria. Selanjutnya ada ribosom. Nah, perhatikan di gambar, ribosom itu berbentuk butiran-butiran yang dia menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada juga yang bebas di sitoplasma. Fungsinya ribosom ini adalah pembuatan atau sintesis protein.
Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya kalau retikulum endoplasma kasar itu karena ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE ini untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Kemudian ada organel badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi ini, perhatikan di gambar, itu seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Nah, badan Golgi ini fungsinya untuk memodifikasi bahan yang dihasilkan oleh RE dan membantu menyalurkan ke organel yang membutuhkan. Perhatikan juga ada lisosom. Lisosom ini berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Fungsinya, karena dia untuk pencernaan berarti untuk mencerna zat sisa makanan ataupun zat asing yang masuk di dalam tubuh. Kemudian ada sentriol. Nah, perhatikan di gambar bentuk dari sentriol itu berperan untuk pembelahan sel. Dan sentriol ini hanya ditemukan pada sel hewan. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini yang dia disebut sebagai ruang sel. Nah, kemudian vakuola ini berukuran besar pada tumbuhan dan berfungsi untuk cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola ini berukuran kecil. Kemudian ada plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Dan plastida ini mengandung pigmen tertentu, yaitu pigmen berwarna hijau karena memiliki klorofil yang berperan untuk fotosintesis. Dan yang terakhir ada dinding sel. Nah, dinding sel ini juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Oke, dari penjelasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Apa saja sih persamaan dan perbedaannya? Coba perhatikan tabel berikut. Nah, di dalam tabel ini sudah kita ketahui bagaimana organel sel, kemudian apa fungsi dari setiap organel sel tersebut, dan perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat kita simpulkan bahwa organel sel yang dimiliki oleh sel hewan namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu lisosom dan juga ada sentriol. Sedangkan sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu kloroflas dan dinding sel. Untuk mengetahui lebih jelas lagi perbandingan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan ya, dan apa perbedaan yang dimilikinya. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support dengan klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.